Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu Kabupaten Langkat berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan. Saya sendiri tinggal pada Kecamatan Tanjung Pura. Dan langsung saja saya akan bertemu dengan salah satu tokoh mengenai kebudayaan, yaitu Bapak M.Sis. Beliau tersebut merupakan salah satu pegawai pariwisata. Ayo kita simak penjelasan dari Bapak M.Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Putri Mangfira, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kebudayaan suku Melayu di Tanah Langkat. Yang pertama itu saya ingin menanyakan tentang sistem bahasa suku Melayu, Pak. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, nama saya M.Sis atau M-nya itu Muhammad Sis. Saya bekerja sebagai PNS di Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat sebagai staf pengelola cagar budaya. Jadi saya itu bidang sejarah kepurbakalaan. Kalau yang ditanya masalah bahasa Melayu, ya, kalau bahasa Melayu ini kalau di dalam masyarakat Melayu ya biasa. Kalau yang biasa seperti biasa bahasa suku-suku lain, begitu juga suku-suku Melayu ini. Namun setelah adanya pengangkatan suku Melayu bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, maka adalah tata bahasa yang baik. Tapi kalau di dalam masa kerajaan atau Kesultanan Langkat dulu, bahasa Melayu itu memang penuh dengan sastra. Setiap kesultanan atau sultan itu berbicara ataupun berpidato, dia memakai, terkadang yang sering digunakan itu bahasa Gurindam, a atau abi. Tapi bukan dia seperti pantun. Kalau dia pantun itu kan terfokus kepada baik. Kalau dia Gurindam ini bebas. Itu dalam segi bahasa. Pak, selanjutnya saya menanyakan tentang sistem pengetahuannya itu bagaimana? Sistem pengetahuan pada bahasa Melayu itu pada dasarnya awalnya dulu adalah menggunakan sistem Arab atau dikatakan dengan Arab Melayu. Jadi kalau pada masa-masa sebelum kemerdekaan atau sampai dengan tahun 70-an itu masih banyak orang-orang tua yang menggunakan tulisan-tulisan itu tulisan aksara Arab tapi dimelayukan. Jadi dalam buku-buku lama kita lihat lebih banyak menggunakan aksara Arab daripada aksara Indonesia sendiri atau aksara Melayu sendiri. Itu dalam segi bahasa ataupun tulisannya. Nah, untuk sistem organisasi kemasyarakatannya itu gimana Pak? Kalau Melayu ini organisasi kemasyarakatan,nya kalau dalam pada masa kemerdekaan ini dikatakan Melayu itu adalah sahabat semua suku. Jadi mereka orang-orang Melayu ini tidak pandang suku apa yang menjadi ketua atau apa, tidak terfokus kepada etnis. Tapi Melayu ini adalah resam. Resam ini karena Melayu ini terdiri dari beberapa suku etnis yang ada di dalam. Bagi orang Melayu ini selagi dia Islam, dianggaplah Melayu. Walaupun dia bermarga. Makanya banyak sekarang ini kalau di Langkat banyak yang ngaku Melayu tapi banyak marga. Begitu. Jadi tidak pandang kalau dalam organisasi dia nggak mana. Bahkan kalau di Langkat tidak lihat siapa menjadi pemimpin. Yang penting bagi orang Melayu ini adalah Islamnya, bukan sukunya. Selanjutnya itu untuk sistem teknologinya itu bagaimana Pak? Kalau teknologi, kalau ditinjau dari sejarah, keberhasilan teknologi seperti ya pertambangan minyak,
itu adalah pertama kali untuk di Indonesia adalah Pangkalan Belanda. Boleh dikatakan keberhasilan negeri Langkat. Ini kita bicara jauh sebelumnya ya. Adalah keberhasilan untuk dunia adalah pertambangan minyak yang kedua. Nah, setelah yang Pak salah saya Brazil atau apa yang pertama, barulah setelah Indonesia atau Pertamina Pangkalan Belanda itu dapat minyak, antara 50 atau 100 tahun selanjutnya itulah baru dapat Arab Saudi. Kalau dalam segi pembangkit tenaga listrik untuk pertama kali ya kita memakai mesin, itu boleh dikatakan negeri Langkat pertama. Tapi itu adalah hasil kerjasama dengan VOC atau Belanda kan. Jadi kalau dalam teknologi sekarang ini, kalau untuk di Indonesia kan udah merata yang mengetahui tentang ilmu teknologi. Jadi kalau pada masa dulu ya bisa kita garis bawahin, Langkat pertama negeri yang memakai listrik, Langkat yang pertama mendapatkan pertambangan minyak. Kalau untuk sistem ini Pak, ekonomi atau mata pencarian suku Melayu itu bagaimana Pak? Kalau masa sekarang ini suku Melayu itu ya bersama dengan suku-suku yang lain maju dalam perekonomian itu tetap ya, ada yang wira swasta, ada yang pegawai negeri. Kalau dalam mata pencaharian itu kita nggak bisa memfokuskan. Kalau dulu Melayu itu nelayan, Jawa itu petani. Kalau sekarang sudah merata, karena boleh dikatakan kalau di Langkat ini Melayu itu hanya tinggal 30%. Jadi berasimilasi dalam dalam masalah perekonomian atau mencari mencari kebutuhan hidup ya, masing-masing Melayu ada nelayan, ada petani begitu, jadi merata. Tapi kalau masa kerajaan Langkat dulu, masa negeri Langkat ya, masih dipegang kesultanan, orang Melayu ini hanya tinggal terima hasil. Kenapa bilang terima hasil? Karena boleh dikatakan tanah hak wilayah dari suku Melayu itu disewakan atau dipakai MOU kan ke Belanda atau VOC dulunya, maka orang Melayu ini hanya tinggal menerima hasil dari sewa menyewa tanah, baik ada pertanaman palawijanya ataupun rempah-rempah ataupun tembakau dan juga perkebunan yang lain. Jadi dulu kenapa datangnya Jawa ke Langkat atau ke Sumatera? Itu karena orang Melayu sendiri tidak dibolehkan untuk menjadi kuli kontrak. Jadi dulunya orang Melayu itu adalah menjadi raja di negeri sendiri. Jadi tak perlu cari kebutuhan hidup, tapi setiap penghasilan itu, setiap berhasilnya perkebunan, maka orang-orang yang bersuku Melayu pasti mendapat fee atau mendapat hasil. Makanya dulu pada masa Kesultanan Langkat banyak orang-orang yang orang-orang yang bermarga lah kita bilang, masuk ke Langkat dengan membuang marga agar dianggap menjadi suku Melayu. Orang Melayu dari dulu menganggap bahwa asal Islam adalah Melayu. Jadi orang itu masuk Islam, buang marga, jadi Melayu. Bahkan setelah merdeka lah baru bertimbulan marga-marga yang di Langkat. Seperti ada Matondang, adanya Perangin Angin, itu setelah merdeka bebas. Untuk sistem keagamaannya tadi itu berarti Islam memang mayoritas. Mayoritas Melayu itu adalah identik dengan Islam. Jadi kalaupun orang Melayu sudah keluar dari agama Islam, dan dia nggak dianggap Melayu. Tapi kalau orang suku lain masuk ke Islam sudah dianggap Melayu. Itu dalam agama. Jadi kalau perhatian agama ini, kalau pada masa Kesultanan Langkat, Langkat ini terkenal adalah pengembang ajaran Islam yang pertama, yang terkenal. Maka kepedulian Kesultanan Langkat itu nampak dilihat dari pembangunan masjid, kemudian adanya perguruan jamaah di belakang itu, sampai pada masa Sultan Musa dibangun itu dinamakan Maktab Maslurah,
itu merupakan istana permaisuri Sultan Musa yang bernama Masyurah, disumbangkan untuk kepentingan belajar para wanita atau putri. Jadi Maktab Putri Masyurah itulah dulu namanya. Jadi kalau jauh sebelum RA Kartini ada, kepedulian Masyurah ini sudah lebih besar daripada RA Kartini. Istananya disumbangkan. Kemudian lagi kepedulian daripada Sultan Langkat itu, setiap siswa yang berhasil nilai tinggi dan ingin melanjutkan studi ke luar negeri diberi beasiswa. Seperti dulu ada Syekh Abdullah Pudin almarhum, itu diberi beasiswa ke Mesir. Syekh Abdurrahim Abdullah, kemudian lagi banyak tokoh-tokoh yang dulu ulama-ulama besar itu yang berasal dari Tanjung Pura sampai berkembang sampai ke luar negeri, ada yang sampai ke Malaysia, Patani. Bahkan baru-baru ini ada Bapak Profesor bahasa ini lupa bahasa namanya, Profesor Fahrudin Azmi riset ke Patani atau Siam, Thailand. Dia menemukan satu majalah yang bintang ilmu atau bintang Islam, lupa saya nama bintang, pokoknya berjudul bintang, lupa saya namanya. Menemukan itu adalah karya tulis dari orang-orang ulama Langkat, orang-orang Tanjung Pura. Dan sanalah menjadi buku itu, majalah itu menjadi pegangan orang-orang pengembang Islam di Patani. Itulah majunya Islam pada masa Kesultanan, beda dengan yang sekarang. Sekarang ini sudah berkembangnya agama Islam itu di daerah negeri-negeri mana itu sama kan. Itu adalah keputusan dari pemerintahan kan, perkembangan itu masalah Islam. Baik Pak, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang bagaimana sistem kesenian atau budayanya Pak di Melayu. Ya kalau budaya Melayu ini sejak dari lahir sampai meninggal itu pasti memiliki budaya-budaya yang khas. Contohnya melahirkan, setiap yang melahirkan itu adanya turun pengazanan anak, laki-laki tangan kuping kanan atau perempuan dikamakan. Kemudian adanya penanaman uri yang pemasangan lampu, sama juga dengan Jawa juga ada kan. Kemudian adanya setelah besar anak istilahnya turun tanah, memotong rambut atau digundul, baru ditabalkan nama. Kemudian lagi akikah, ya dalam acara akikah itu memotong kambing. Kalau laki-laki itu 1 ekor kambing ya. Laki-laki 2 ekor kambing. 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, kemudian disedekahkan ke orang. Nah itu kan nampak budayanya itu memang bermasyarakat, dia kan saling membantu. Kemudian itu setelah adanya itu dalam masalah mengayunkan anak, dibacakan marhaban, barjani marhaban ini adalah menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dari sejak lahir sampai wafat. Itu akan dibacakan bagaimana penyambutan anak itu disambut dengan bagaimana kaum Ansar menyambut Nabi kan. Ansar atau Muhajirin lupa ya? Ansar ya? Menyambut Nabi waktu pada masa hijrah. Kemudian lagi kalau setelah besar anak dikhitankan atau sunat, ya juga memakai tepung tawar, didudukkan, dianggap raja sehari. Dianggap raja sehari ini dipakaikanlah pakaian raja atau turbana lengkap dengan kalau sekarang namanya apa lah, lupa saya, tutup kepala, kanjak atau katakan lagi tengkulo, itu dari namanya dipakaikan. Sementara tengkulo atau tanjak itu adalah pakaian kebesaran kerajaan sultan, nggak boleh sembarangan masyarakat yang memakaikan. Nggak pula seperti sekarang ini di masyarakat kan tanjak, padahal masyarakat nggak boleh sembarangan. Kemudian tepung tawar juga ada,
setelah itu kalau dulunya digendong anak yang mau hitam kan tadi dibesarkan lah, digendong, dipakul di bahu, sekarang ini nggak ada lagi. Nah, kemudian baru perkawinan seperti itu juga. Yang pertama kali adat yang sebenar adat itulah dulu, yang di ajaran Islam itulah yang utama, yang tidak akan berubah sistem. Yang dinamakan adat sebenar adat adalah yang memang murni diambil dari hukum-hukum Islam. Seperti kalau anak tadi lahir azan, anak yang disunatkan kita sunat ya Islam. Kemudian dalam pernikahan itulah dia ijab kabul, bayar mahar. Nah, itulah adat sebenar adat. Tapi kalau adat istiadat, adat yang dibiasakan gitu, ya seperti tepung tawar, kemudian adanya penyambutan tamu dengan berbalas pantun, atau nyambut dari pihak laki-laki dengan tari-tari persembahan, atau malamnya sebelum diadakan, setelah ada pernikahan tapi sebelum ada persandingan, disandingkan kedua mempelai tadi, malam ada malam berinai. Malam berinai itu diisi dengan adanya tari piring atau tari inai, namanya tari piring, yaitu pakai lilin. Kemudian ada pencak silat, ya ada juga senandung berinai. Nah itu juga dipakai dulu. Sekarang ada juga yang buat tapi yang banyak modal lah ya kan. Ya itu dia. Kemudian juga dalam kematian juga waktu turunnya mayat itu dibacakan Fatihah paling tiga kali Fatihah atau 3 kali bacaan Fatihah baru langkah. Kemudian adanya kalau pakai kerangka atau pakai liang pada liang lahat itu melihat daripada lokasi. Kalau lokasinya kuburan banjir maka dia pakai kerangka. Kemudian adanya malam tahlilannya itu yang jelasnya 3 malam berturut-turut, kemudian malam ke-7, malam 40, malam 100, malam 1000. Ini sebenarnya ini adalah budaya Hindu dulu yang percaya ada hari-hari itu kan. Malam ke-7 itu identik dengan meletusnya perut sang mayat dalam kubur, dibikin makanannya itu apem serabi untuk sebagai perisai. Jadi itu ada juga yang memakai dan ada juga tidak, karena sekarang dikatakan itu adalah budaya-budaya Hindu, maka banyak yang nggak pakai. Tapi kebudayaan-budayaan Melayu ini adalah yang mudah disaring, istilahnya sudah dirubah bentuk. Kalau dulu setiap menyambil semangat atau memberikan tepung tawar tuh kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semangat. Kalau sekarang kan enggak, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi budaya-budaya Melayu ini adalah berasimilasi dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi tidak merupakan mutlak ajaran-ajaran itu dari agama Hindu. Karena semua yang bertentangan dengan ajaran Islam itu dibuang, maka dibalik masukkanlah paham-paham Islam macam selawat atau kan doa-doa. Dalam tepung tawar nggak lagi kurs semangat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Kalau sekarang kan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya. Itulah budaya atau seni budaya Melayu. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Elisis yang telah menjelaskan mengenai suku Melayu di Tanah Langkat. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan 7 unsur kebudayaan suku Melayu di Tanah Langkat.
Demikian penjelasan dari narasumber kita, Bapak MSIS dan saya sendiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Sampai jumpa lagi. Eits, jangan lupa ya teman-teman buat jaga kesehatannya dan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.